saya Cahya Dewi Handayani dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Berbangsa Karawang dengan NPM 23106311317. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai etika. Baik, langsung saja. Yang pertama ada definisi etika berinternet. Etika berinternet adalah aturan atau pedoman yang mengatur cara seseorang berperilaku di dunia maya agar tetap menghormati, bertanggung jawab dalam berinteraksi serta berkomunikasi dengan orang lain. Etika ini mencakup penggunaan internet secara bijak, tidak menyebarkan informasi palsu, menjaga privasi, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain seperti perundungan atau cyberbullying atau penyebaran ujaran kebencian. Dengan penerapan etika berinternet, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, nyaman, dan bermanfaat bagi semua penggunanya. Baik, tadi sudah dijelaskan bahwa tujuan etika berinternet yaitu untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, nyaman, dan bertanggung jawab bagi semua penggunanya. Nah, berikut penjelasan dari beberapa tujuannya. Yang pertama yaitu untuk melindungi privasi. Etika berinternet mengajarkan pentingnya menjaga informasi pribadi, baik milik sendiri maupun milik orang lain. Dengan tidak membagikan data pribadi sembarangan, seperti alamat, nomor telepon, atau informasi keuangan, kita dapat mencegah pencurian identitas dan penyalahgunaan data. Kemudian, tujuan yang kedua yaitu menghindari hoaks. Etika digital mendorong setiap pengguna internet untuk menyaring dan memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Hal ini membantu mencegah penyebaran berita hoaks atau berita palsu yang dapat merugikan individu maupun merugikan masyarakat. Adapun tujuan yang ketiga yaitu untuk mendorong tanggung jawab sosial. Internet harus digunakan dengan penuh tanggung jawab, termasuk dalam berkomunikasi, berbagi informasi, dan berinteraksi di media sosial. Pengguna yang beretika akan berusaha menciptakan lingkungan online yang positif dan tidak menyebarkan ujaran kebencian, serta menghormati perbedaan pendapat. Nah, adapun yang terakhir tujuannya yaitu untuk menghormati hak cipta dan karya orang lain. Menggunakan dan membagikan konten dengan izin, mencantumkan sumber, serta tidak melakukan plagiarisme adalah bagian dari etika berinternet. Hal ini penting untuk menghargai usaha kreator serta mendukung ekosistem digital yang adil dan berkelanjutan. Nah, dengan menerapkan etika berinternet, kita juga bisa menjadikan dunia maya sebagai tempat yang lebih aman, terpercaya, dan bermanfaat bagi semua orang. Baik, setelah pemaparan tadi mengenai definisi etika berinternet dan tujuan etika berinternet, sekarang ada contoh etika berinternet. Contoh yang pertama yaitu bersikap sopan dan santun dalam berkomunikasi di media sosial. Menggunakan bahasa yang baik, tidak menyinggung dan menghormati orang lain saat berkomunikasi di dunia maya dapat menciptakan komunikasi yang positif dan menghindari konflik. Kemudian yang kedua, hindari menyebarkan ujaran kebencian atau informasi yang tidak benar. Menyebarkan hoaks atau informasi yang tidak benar dapat menyebabkan perpecahan dan merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, penting untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum kita membagikannya. Kemudian contoh berikutnya yaitu berhati-hati dalam mengunggah informasi pribadi. Informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, nama orang tua, atau data keuangan sebaiknya tidak dibagikan sembarangan di internet agar terhindar dari penyalahgunaan atau kejahatan cyber. Kemudian, tidak membuka tautan yang tidak jelas atau dari sumber yang tidak terpercaya. Mengklik tautan dari sumber yang mencurigakan dapat membahayakan perangkat dengan malware atau phishing yang dapat mencuri data pribadi. Kemudian, contoh selanjutnya yaitu gunakan kata sandi yang kuat dan unik pada setiap akun. Kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun
membantu melindungi dari peretasan dan akses tidak sah ke akun pribadi. Berikutnya, penjelasan mengenai aspek etika berinternet. Aspek etika berinternet yang pertama ada aspek komunikasi. Etika dalam komunikasi di internet mencakup cara berinteraksi dengan orang lain secara sopan dan bertanggung jawab. Pengguna internet harus menggunakan bahasa yang baik, menghindari ujaran kebencian, dan menghormati pendapat orang lain dalam diskusi online. Selain itu, komunikasi yang efektif juga melibatkan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya untuk menghindari hoaks atau berita yang tidak benar. Kemudian, aspek yang kedua yaitu aspek privasi. Privasi sangat penting dalam dunia digital. Pengguna internet harus menjaga informasi pribadi mereka seperti alamat, nama ibu, nomor telepon, atau data keuangan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, menghormati privasi orang lain dengan tidak menyebarkan data pribadi mereka tanpa izin juga merupakan bagian dari etika berinternet. Kemudian aspek berikutnya yaitu aspek keamanan. Keamanan dalam berinternet mencakup perlindungan data dan akun pribadi dari ancaman cyber seperti peretasan malware dan phishing. Pengguna perlu menerapkan langkah-langkah keamanan digital seperti menggunakan kata sandi yang kuat, tidak mengklik tautan mencurigakan atau tautan dari sumber yang tidak terpercaya, dan selalu memperbarui perangkat lunak keamanan. Selain itu, melaporkan aktivitas mencurigakan juga membantu menjaga keamanan dunia digital bagi semua orang. Dengan memahami dan menerapkan aspek-aspek etika berinternet ini, pengguna internet dapat berinteraksi dengan lebih aman, nyaman, dan bertanggung jawab. Dari penjelasan yang sudah saya paparkan tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa etika berinternet sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman, nyaman, dan bertanggung jawab. Etika ini bertujuan untuk melindungi privasi, menghindari hoaks, mendorong tanggung jawab sosial, dan menghormati hak cipta serta karya orang lain. Beberapa contoh penerapan etika berinternet meliputi berkomunikasi dengan sopan, tidak menyebarkan ujaran kebencian, tidak menyebarkan hoaks, berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi, tidak membuka tautan mencurigakan, dan menggunakan kata sandi yang kuat. Etika berinternet juga memiliki beberapa aspek utama. Aspek yang pertama yaitu aspek komunikasi. Aspek komunikasi yang menekankan penggunaan bahasa yang baik dan menghormati orang lain dalam interaksi digital. Kemudian aspek yang kedua yaitu aspek privasi. Aspek privasi yang mengajarkan pentingnya menjaga informasi pribadi dan tidak menyebarkan data orang lain tanpa izin. Kemudian aspek yang terakhir yaitu aspek keamanan. Aspek keamanan yang berkaitan dengan perlindungan data dan akun dari ancaman cyber seperti peretasan dan phishing. Dengan menerapkan etika berinternet secara baik, kita dapat menjaga keamanan diri sendiri dan orang lain, serta menciptakan ruang digital yang lebih positif dan bermanfaat bagi semua pengguna. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.